Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. نحمدك اللهم كما أمرتنا أن نحمد ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء الله الصمد. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus terutama sekali kita telah diberi nikmat yang paling besar, paling mulia, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita yang menjadi umat-umatnya. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi usia. Saat ini kita memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Memasuki tahun baru, kita diajari untuk banyak melakukan muhasabah alias introspeksi diri, memikirkan kembali apa yang sudah kita lakukan dan memikirkan kembali persiapan-persiapan, adakah hari ini esok bisa lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah engkau Allah kepada Allah. Wal tandur, dan hai orang-orang yang beriman, amatilah, perhatikanlah. Wal tandur nafsun, hendaknya setiap jiwa, setiap orang itu memperhatikan ma qaddamat lighad, tentang perbuatan yang telah dia lakukan, lighad, yang itu untuk mempersiapkan hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mengawasi dengan apapun yang kalian kerjakan. Orang yang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipesan selalu menjaga takwa kepada Allah dan selalu mengamati, memperhatikan apa yang telah dia kerjakan lighad, untuk mempersiapkan hari esok. Kira-kira hari esok yang dimaksud hari apa? Hari akhir, hari kiamat. Jadi kita disuruh oleh Allah itu selalu memperhatikan, mengoreksi, memeriksa apa saja yang sudah kita lakukan untuk menyambut hari esok, yaitu hari kiamat. Jadi serba persiapan, seperti halnya orang yang akan melakukan bepergian jauh dan dia tidak akan kembali. Apa yang dia lakukan pasti memeriksa bentuk persiapan-persiapannya. Nah kemudian wal tandur nafsum ma qaddamat,
Wahai manusia, perhatikan betul apa yang telah kau lakukan untuk hari esok. Para ulama mengajarkan kepada kita agar kita di dunia ini tidak lalai. Kita benar-benar bisa mengamati, merasakan, mengoreksi tahap demi tahap kehidupan kita di dunia. Di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan latar kabunna tobakon ngan tobah. Sungguh Allah itu akan membuat hidupmu di dunia itu, akan menjalankan kehidupanmu di dunia itu tobakon ngan tobakin, setahap demi satu tahap. Kehidupan kita di dunia itu oleh Allah itu dibikin tahapan demi tahapan, dan manusia itu disuruh mengamati. Apa saja tahapan-tahapan itu yang harus kita amati? Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh, kita bisa ngamati dari diri kita. Diri kita itu dulu lahir, lalu jadi seorang bayi, lalu jadi anak mulai tumbuh, lalu jadi remaja, lalu jadi pemuda, lalu jadi orang tua, lalu jadi simbah dan seterusnya. Itulah tahapan-tahapan yang semua pasti mengalami tahapan kehidupan di dunia, dan itu kita disuruh untuk memperhatikan. Lebih detailnya para wali songo itu membuat tahapan yang sangat mudah dipahami. Kalau di Jawa itu pakai urutan tembang-tembang. Yang pertama itu Mas Kumambang. Mas Kumambang itu maksudnya adalah ketika ruh oleh Allah itu diambil dari tempatnya, dari alam ruh, lalu ditiupkan ke dalam jasad tubuh manusia. Kumambang, diambil ruh itu dari tempatnya. Kata Nabi, ruh itu di satu tempat khusus itu dijejer-jejer. Arwahuna junudun mujannadah. Ruh-ruh kita dulu itu junudun mujannadah, laksana laskar pasukan yang akan maju perang, baris berbaris. Lalu satu persatu itu diambil, ditiupkan ke dalam bayi yang sudah berusia 4 bulan. Itulah tahapan pertama perjalanan manusia di dunia ini. Lalu setelah bayi itu ada ruhnya dari usia 4 bulan, nanti pada usia 9 bulan bayi itu udah makin besar, akhirnya lahirlah bayi tersebut. Masuk ke tahapan berikutnya namanya mijil, lahir jadi laki-laki atau perempuan. Ini takdir Allah, kita tidak bisa melawan, tidak bisa merubah. Itu namanya takdir yang kita tidak diberi kuasa sama sekali. Kita lahir kapan, dari orang tua siapa, jadi laki-laki atau perempuan. Begitu lahir, maka kita pun terus tumbuh, terus berkembang. Maka ibarat tanaman itu jadi sinom namanya. Jadi tunas muda sinom. Makin lama tunas muda ini pun tumbuh terus, maka masuk ke tahapan berikutnya yaitu kinanti. Masuk ke tahapan butuh banyak biaya perawatan. Anak-anak kita mulai masuk sekolah, ragade mulai pirang-pirang. Harus bayar uang gedung, harus bayar SPP, tapi sekarang gratis ding. Kinanti tahapan dimana kita itu dulu banyak sekali kebutuhannya, banyak sekali pembiayaannya, lalu terus menerus harus diperhatikan, usia pun makin bertambah. Dari tahapan kinanti namanya naik ke tahapan namanya asmorondono katanya. Jadi mulai mengenal asmara. Kita dulu itu ketika masih kecil ya nggak tahu cinta-cintaan begitu ya. Begitu tambah besar akhirnya mulai kenal itu.
Terus setelah itu umur juga terus makin bertambah, maka tahapannya pun akan naik. Dari asmarandono kata ulama itu jadi gambuh, ketemu yang dicocoki. Setelah seneng ketemulah yang dicocoki, akhirnya matur kepada orang tuanya minta dilamarke, terus minta nikahkan. Berarti setelah itu masuk tahapan berikutnya, yaitu tahapan dandang gulo, masuk kehidupan berumah tangga. Lah orang berumah tangga itu kadang-kadang ya ketemu gula rasanya manis, kadang-kadang ketemu kopi yang dibikin dari angeses bokonge dandang zaman biyen. Zaman dulu orang masak pakai dandang, terus pakai kayu bakar, akhirnya bawahnya jadi apa? Hitam, anges apa nggih? Nah niku anggere dikrok nggawe kopi rasane pun tahun jajal. Nah, orang berumah tangga itu mesti ngalami kadang ya ana senenge kayak gula, kadang-kadang ya ana paite kayak kopi sing digawe sekang angese dandang. Terus kehidupan berumah tangga itu sesuai yang duwe anak. Anak mulai tambah gede-gede, anak mulai tambah mandiri. Kita juga dituntut untuk nggak hanya sibuk memikirkan diri sendiri, mikirkan anak dan keluarga, tapi dikongkon durmo, berderma. Artinya hidup itu harus peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang lain. Jangan habis hanya kenapa Anda nggak pernah ke masjid? Aku entek waktu ini gue nyambut gawe anakku pirang. Yuk sampai kapanpun begitu. Padahal mestinya enggak begitu. Harus ada waktu kita, rezeki kita, diri kita yang kita dermakan untuk orang lain. Nabi Muhammad itu ya bekerja untuk keluarganya, tapi Nabi itu juga ngurusi umat, ngurusi orang lain. Kata guru saya itu ketika kita semuanya didoktrin oleh Pak Yai itu, nanti kalau pulang itu pokoknya harus mulang ngaji, kudu peduli ngurusi masyarakat. Itu kata guru kami itu begini, kita itu ngurusi orang lain sama tidak ya sama-sama punya masalah. Nang omah bayi ya banyak masalah, tapi kalau kita peduli ngurusi orang lain itu kita punya masalah tapi lebih keren begitu loh. Nabi Muhammad itu ya bekerja ngurusi keluarga, tapi lebih keren karena walaupun Nabi banyak masalah, masalahnya itu ngurusi umat. Kalau kita masalahnya kan cuma ubek-ubek diri sendiri, berasnya habis, nyicil utang, terus umahnya pada bocor, puter-puternya itu saja. Nah tapi kalau kehidupan para nabi, para ulama itu ya banyak masalah, tapi masalahnya memikirkan orang lain, nggak hanya memikirkan diri. Itulah tahapan kehidupan namanya durmo atau darmo. Kita hidup harus tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga orang lain. Lalu setelah itu umur kita juga makin tua, akhirnya masuklah ke tahapan berikutnya namanya pangkur. Berarti wis wayahe mungkur. Anaknya wis gede-gede, pekerjaan kita sudah mulai digantikan sama anak-anak kita. Wis wayahe mungkur wis wayahe minggir kados niku nggih. Iya, kayak kendaraan anu motor lama mlakune alon akhirnya kudu ngapa? Ya mlakune nang pinggir kan. Iki disalip-salip karo motor sing anyar-anyar. Wis wayahe mungkur berarti kita sudah maya mungkur. Cara dheweke lagi pentas nang panggung, waktu kita pentas di panggung itu jalan ceritanya sudah hampir habis. Dramanya itu sudah harap ganti lakon, ganti cerita. Kowe ki mandan minggir, siap-siap mudhun sekang
panggung. Dan ora gelem mudhun kepriwe? Diturunkan paksa akhirnya. Wis wayahe mungkur, wis lah dadi yuk sarunge dienggo, sajadahe digoleti, mukenane digoleti, diresiki, yuk sering-sering mangkat maring masjid. Wis pangkur. Nah, mengko temenan barat pangkur kuwi tahapan berikutnya jadi megatruh. Akhirnya minggir tenanan, roh dan badannya itu kembali dipisahkan oleh Allah karena dulunya memang nggak bersatu. Megatruh, berpegatan, bercerai antara badan dengan roh. Akhirnya kita dipanggil almarhum atau almarhumah. Almarhum itu artinya apa Bapak Ibu? Nggak tahu. Yang betul bukan almarhum tapi almarhum atau almarhumah, artinya itu sing disayangi, sing dieman. Nek almarhum tak kurang ngerti artinya apa, tapi nek almarhum itu yang disayangi. Karena jenengan orang baik ketika meninggal almarhum iki dieman, iki dieman sama Gusti Allah. Lah wis dadi almarhum, ruhnya itu sudah keluar, maka terus diundangke Pak Koyim, didusi, dikelambeni khusus warnane putih, jenengane mori, kuwi jenengane dipocong, tembange sing terakhir dadi pucung. Latar kabunna tobakon ngan tobak, wahai manusia pikirkanlah itu, wal tandur nafsun, hendaklah tiap jiwa itu memperhatikan, mengamati tahapan demi tahapan, karena itu pasti akan dilalui. Jangan sampai itu kita itu seperti naik kendaraan, kendaraannya enak banget, begitu masuk kendaraan terus kita tidur. Jadi nggak tahu kita sudah nyampe mana, sudah sampai atau belum, mau tidur sih. Nah, maka rasakan, amati, rasakan betul tahapan demi tahapan. Sekarang kita ada di tahapan mana? Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita tidak selamanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini ya menjadi orang-orang, bukan orang-orang yang lupa. Jadi kita benar-benar sadar mengikuti, menjalani tahapan demi tahapan tersebut, sehingga kita tidak termasuk minal ghafilin, orang-orang yang lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita semuanya. Kemudian yang terakhir, bahwa leluhur-leluhur kita terutama di Jawa itu sangat pintar sekali, sangat bijak. Mereka memberikan kita nasihat tapi tidak terasa, yaitu dalam bentuk sebutan-sebutan untuk kita. Di antaranya saat ini kita sudah dipanggil tua ya, orang tua. Kata kasepuhan itu, tua itu katanya tahu untuk apa, ngerti kanggo opo. Apa maksudnya tahu untuk apa sisa usia? Cara wong nyuci, sabune keri sithik, cuciane esi okeh, pripun jenengan? Ajen jawab tuku sabun maning lho ya. Umur tinggal sedikit, dosa tinggal banyak. Yo garap ngapa siki? Aring warung tuku maning, mboten nonton. Yang ada adalah sabune diirit-irit. Umur keri sithik, usia keri sithik, dosane esi oke. Ya usiane diawet-awet. Maksudnya aja ngasih nambahi dosa maning. Tua tambah tua, akhirnya jare wong Jawa diundang simbah, kon dadi wong sing akeh ule nyembah marang Gusti Allah. Suwe-suwe simbah terus dadi buyut, kon siap-siap mlebu lawang ciut.
mlebu ngendi kowe lawang ciut? Iya, dari tua, dari simbah mengko siap-siap mlebu lawang ciut. Nek tetep ora siap bae, ora sadar wis tua, wis simbah, wis dadi buyut, mengko bakal nek mati dicanggah kowe cara jenengan gawa ayam kae. Ayam niku ngerti gawa niku kadang-kadang sikile nang dhuwur. Akhirnya wujude elek banget dadi kaya wareng. Dadi canggah wareng. Urung rampung gue mengko nang kanan nang alam kubur gue disiksa karo malaikatul adab, sehingga di sana itu proses penyiksaannya seperti apa? Di antaranya itu mbuh ditutuki, mbuh diantemi kaya ngapa, akhirnya mengko dadi debok bosok, dadi kaya tutup panci pada peot-peot wong ditutuki sih. Akhirnya tambah disiksani maning dadi ireng kaya galih asem. Mulane apa kowe mau simbah buyut canggah wareng, ana siji maning gantung siwur kuwi maksude nang neraka kana kuwi digantung kaya siwur zaman gemien mesti garane dawa. Jadi yang ngerti gantung kuwi siwure nang isor. Simbah buyut canggah wareng, udek-udek gantung siwur, debok bosok galih asem. Akhirnya hitam legam kaya galih asem. Itu wong-wong biyen goleng gawe nasihat. Kabeh ki pitutur yang sangat mulia. Itu dipahami oleh ulama dari latar kabunna tobakon ngan tobak. Wahai manusia, ingatlah Allah akan menjalankan kehidupanmu di dunia tobakon ngan tobakin, setahap demi satu tahap. Mudah-mudahan kita semuanya menjalani tahapan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.